Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Mohon maaf kalau backgroundnya ada suara-suara. Jadi gini, gua itu ada beberapa gitu ya, yang ketemu orang, ketemu temen, itu ada juga yang message gua, ada juga yang ya komen juga beberapa ada yang gue lihat gitu ya. Yang ngomong sama gue gitu, lu kenapa sih nggak buat channel yang biasa-biasa aja gitu Manchester United-nya. Terus gue suka pikir yang biasa-biasa maksudnya gimana gitu ya. Ya kalau dengan akun-akun yang selalu gue kritik, pengen bikin traffic yang rame sih ya gue nggak bisa gitu kan. Gue udah bilang justru gue ini muncul akun channel ini untuk mengajak fans Manchester United berpikir logis dan sistematis untuk mengcounter nih berita-berita yang menyesatkan, narasi-narasi yang hoax, narasi-narasi yang salah. Kalau mau bikin channel yang lucu-lucuan gitu kayak teman-teman kita gitu yang bikin lucu-lucuan, misalnya kalau menang sedih, kalau menang sombong, kalau kalah sedih gitu ya kan, teman-teman kita itu lucu-lucu gitu dan gue juga seneng gitu loh ya sebagai hiburan, dan banyak juga viewer dan followernya. Cuman gue nggak bisa begitu gitu, gue nggak bisa untuk melakukan itu gitu. Biar teman-teman kita itu aja yang melakukannya ya, dan mereka sangat-sangat bagus gitu. Cuman kalau dibilang ya lu juga gak usah lah nyenggol-nyenggol channel lain, ya bukan gitu. Gue gini kan, channel ini kan gue udah bilang dibuat untuk mengcounter ya, dengan logis dan sistematis mereka yang buat narasi-narasi yang menyesatkan tentang Manchester United gitu. Karena kenapa? Gue lihat akhirnya channel itu, channel akun bola lah, akun Manchester United lah, atau akun itu bener fan Manchester United apa kagak gitu. Kadang-kadang bukan kadang, terakhir-terakhir itu banyak banget yang mengikuti dan semakin banyak mengikutin gitu loh. Dan ujung-ujungnya membuat narasi yang salah, fans Manchester United tergembosi, terpengaruh, ya, dan feedbacknya seluruh dunia mungkin ya, membuat satu ya decision atau narasi-narasi yang juga ya itu mentolol-tololin pemain, menteol-eolin pemain, mohon maaf, pecat pelatih. Contoh zaman Ole deh. Zaman Ole gue belum ada channel aja gitu loh. Dibilang guru penjas, dibilang supir angkot, dibilang gak ngerti apa-apa, dibilang cuman juara di Molde. Ya. Terpengaruh tuh sampai akhirnya bilangnya Ole out. Tapi akhirnya sekarang apa? Banyak tuh yang bilang, kok bagusan zaman Ole ya? Kok zaman Ole bisa comeback terus ya? Kok zaman Ole bisa berturut-turut menang berkali-kali di away ya? Ini loh yang gue gak mau selalu terulang lagi. Ya. Jadi bagaimana channel ini untuk mengcounter ya narasi-narasi yang salah. Kemarin aja tuh yang masalah para pemain tidak puas atau berdiskusi untuk mengkritik gitu loh istilahnya ya, strateginya Ruben Amorim supaya kembali lagi menyesuaikan dengan pemain gitu. Itu aja sampai sekarang masih banyak yang bahas loh, channel-channel bola gitu, channel-channel akun bola Indonesia gitu, itu masih dibahas terus. Padahal lo kalau ngomong secara logis sistematis kan tadi beberapa kali gue udah jelasin kan. Terus lu mau main style seperti apa? Kok tiap kali berita ini selalu ada gitu loh, setiap pelatih, bahkan dari zamannya Mourinho ya gitu. Itu kan gue membuka gitu, man ada aja yang fans Manchester United yang ngikutin itu gitu loh, dan percaya kalau mereka kasihnya argumen-argumen yang logika dan logis dan masuk akal dan bener sih, gue tidak akan sentuh gitu loh. Bagus justru. Nah, ini baru aja terjadi juga. Ini bahkan sebuah artikel di Athletic yang
kredibilitasnya bagus lah ya. Ini sama akun-akun fanbase di Indonesia, di luar negeri, itu udah diputar balikin, dipelintir-pelintir lah. Jadi di Atletik itu melalui jurnalisnya yang namanya Charlotte, ya gak, aku lupa namanya, Charlotte Harper, itu melakukan wawancara dengan Rafael Varane, mantan pemain Manchester United. Jadi The Athletic ini melakukan interview dan banyak yang ngambil cuma sepotong-sepotong kata-katanya si Varane, terus dibikinlah narasi yang salah. Sampai-sampai si Laurie Whitwell itu nge-reply gitu loh. Lu jangan sepotong-sepotong dong. Ya, kalau bisa hapus deh. Postingan-postingan lu semua itu. Gitu loh. Sampai Laurie Whitwell aja, yang pastinya kan dia fans Manchester United dong. Ya. Itu aja sampai tergerak untuk begitu gitu loh. Ini nggak bisa nih kalau ini diterusin. Gue mesti bergerak nih, ini kan dari kantor berita gue ibaratnya gitu. Ya sama lah dengan gue gitu. Gue juga tergerak kalau ada sesuatu yang narasi yang salah, karena selama ini udah terjadi. Nah, jadi si Rafael Varane ini di interview, ya topiknya sebenarnya ada 3 ya, mengenai cedera dia, mengenai saat dia di Real Madrid, dan saat dia di Manchester United. Ya kalau semua nggak akan gue bahas sih, cuman ya kalau yang sedikit gue coba kasih ringkasan gitu ya, waktu dia di Como itu kan dia mengenai cederanya. Jadi cedera lutut dia itu sebenarnya udah 12 tahun lalu dia pernah melakukan operasi di Madrid, ya muncul lagi, dan sehingga akhirnya dia memutuskan untuk pensiun gitu. Terus di Madrid ya, dia itu berkata bahwa di saat pelatih dia itu adalah si Ancelotti, yang bagus memotivasi, dekat dengan para pemain, begitu juga dengan Zidane gitu, itu yang membuat dia ngerasa bahwa masa-masa dia di Madrid itu bisa memberikan banyak piala, ya itulah ya. Terus ditanya juga kenapa sih kok pemain-pemain Madrid bisa nggak berbicara satu sama lain di lapangan, karena mereka itu di zamannya dia ya, pada saat masuk ke lapangan udah jelas mau bermain seperti apa, bahkan nggak terlalu banyak instruksi dari pelatih gitu loh ya. Kita bebas lah, freedom football lah. Kita tahu kapan harus menyerang, kita tahu kapan ada space untuk masuk, kita tahu kapan harus bertahan, kita tahu kapan harus nusuk menyerang ke dalam ke arah gawang ya, seperti itu. Jadi itu kan yang dia bilang bahwa ya di Manchester United tuh beda, khususnya pada saat zaman Ten Hag ya. Dia berkata bahwa dia butuh tantangan baru ya. Akhirnya dia pindah ke Manchester United. Dia bilang bahwa masa-masa dia di Madrid itu udah cukup. Dia sudah bersama dengan pelatih yang sangat profesional, yang bisa memberikan kepercayaan kayak Zidane sama si Ancelotti. Udah banyak piala, dia butuh tantangan baru ya. Dia sangat memimpikan stadiumnya, karena dia kan juga pernah mau direkrut zaman Sir Alex ya. Jadi si Varane ini kan masuk di zaman Ole ya. Jadi dia udah merasakan tuh 4 pelatih. Ole, Carrick sebagai caretaker, Rangnick, dan kemudian Ten Hag. Ya di musim pertama dia sih, dia bilang bahwa dia nggak terlalu maksudnya nggak terlalu bersinar lah ya. Dia bilang bahwa dia ini masuk dengan beda cara kepelatihan dan juga permainan ya. Nah, pada saat zaman Ten Hag, dia tuh sebenarnya jadi pilihan pertama ya di awal-awal. Dia tuh mendeskripsikan bahwa hubungan dia dengan Ten Hag itu tanda kutip ya. Sebenarnya dia bilang nggak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Dia bilang idiosyncratic gitu. Jadi kalau lo googling, idiosyncratic itu kayak ya nggak kaku, nggak luwes juga, nggak deket-deket banget sama Ten Hag, tapi nggak jauh-jauh juga sama Ten Hag gitu loh. Ya jadi so-so lah, nggak terlalu deket, nggak terlalu jauh juga gitu. Si
Ten Hag ini memang banyak memberikan instruksi ya, dia bilang sih kalau di Madrid kan gue bisa bebas. Kalau di ini kan dia kasih instruksi yang detail gitu loh. Nah, kadang kalau di masa Ten Hag memang pemain sulit mengasih feedback. Ya. Tapi kadang-kadang juga Ten Hag bikin keputusan sendiri. Ya kalau itu sih wajar menurut gue ya, dan itu biasa lah. Karena ya kalau lo dengerin feedback pemain terus mah apa gunanya lo jadi pelatih gitu ya. Dan lo juga, lo sebagai manajer emang lo punya hak lah untuk menentukan apa yang mesti dimainkan gitu ya kan. Jadi bilang itu kadang-kadang complicated lah. Nah, ketika di awal musim dia jadi pilihan pertama, ada kejadian waktu kita kalah 0-3 sama Manchester City, yang dimana dia diganti dan Ten Hag berkata itu tactical. Jadi ada perbedaan persepsi dalam permainan nih antara dia, Varane sama Ten Hag. Ten Hag maunya high press dengan garis pertahanan tinggi, tapi si Varane itu terlalu low, ya low defense, low block defense. Jadi ada gap yang besar antara tengah sama belakang. Itu kan yang kenapa Manchester United itu sering bolong dulu di tengahnya kan, sering dapat tendangan, sering tengahnya kosong dapat serangan balik. Jadi ada gap yang gede lah. Nah, di saat itu, setelah itu ya dia nggak kasih Ten Hag, nggak ngasih apa-apa, cuman ada diskusi. Tapi diskusinya antara dia dan Ten Hag itu dia bilang sini robust itu kayak ya diskusinya agak tarik urat gitu loh, agak tegang lah. Cuman ya itu kan biasa gitu ya kalau dalam organisasi. Ya gue juga sama anak buah gue atau gue dan atasan gue kadang-kadang juga kalau berargumen terhadap sesuatu gitu ya suka tarik urat juga. Cuman kan ini kembali lagi ke emosi lo, intelijensi lo, bagaimana lo memanage ya kan supaya nggak kelewat batas gitu. Itu sebenarnya hal biasa gitu loh. Dia bilang sesudah itu dia cuma bilang oke, ya udah makasih, ya udah gue denger apa yang lo bilang gitu. Nah setelah diskusi dan dialog yang agak tegang gitu, udah dia nggak main-main lagi ya, nggak main-main lagi. Dan dia melihat bahwa ya apa yang terjadi dengan Ronaldo, apa yang terjadi dengan Sancho, sebenarnya ada keinginan Ten Hag itu dihormati dengan cara ditakutin. Itu sebenarnya wajar-wajar aja. Semua orang punya individu masing-masing ya. Cuman lu juga harus seimbang ya. Gue mungkin agak kritik sedikit mengenai Ten Hag, agak pro dan kontra kalau permasalahan seperti ini. Lu nggak apa-apa sih ya, gue juga bukan mau mengajarkan leadership, enggak sih gitu. Cuman ini dari perspektif gue aja, karena gue mencontoh kepada apa yang terjadi apa yang dilakukan oleh Sir Alex Ferguson. Dia kan dihormati karena ditakutin kan, dengan hair dryer treatmentnya itu. Tapi dia bisa dekat dengan pemain-pemainnya ya. Dia bisa kadang-kadang di pinggir lapangan tuh meluk gitu gitu, atau kasih semangat. Atau bahkan ada yang pernah tuh yang dia cerita bahwa dia habis pertandingan pengen nebeng gitu loh sama anak buahnya, sama pemainnya. Akhirnya Nani kan yang bersedia, cuman Naninya habis tuh main jelek lawan Fulham kalau nggak salah, sehingga sepanjang jalan dicuekin. Cuman itu kan cara lu mendekatkan diri ya dengan pemain ya, luwes gitu loh. Keluwesan lo dalam mendekatkan pemain, mendekatkan diri pada pemain gitu loh. Gue nebeng dong gitu loh. Ya nggak ada maksud apa-apa, cuma supaya bisa lebih close aja gitu, walaupun lo ditakutin sebenarnya. Jadi si Varane ini juga menciptakan ada konflik gitu dengan beberapa pimpinan grup pemain ya. Mungkin misal grup-grup pemain Inggris, pimpinannya siapa ya, ada konflik lah, mungkin beda pendapat. Dengan grup yang Amerika Selatan gitu ada beda pendapat. Nah seperti itu gitu loh ya. Sebenarnya sih gue rasa wajar. Cuman kalau dibilang agak keseringan si Ten Hag ini konflik gitu. Cuman dia memuji bagaimana kayak untuk pemain-pemain muda seperti Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo yang bisa bersinar di bawah Ten Hag. Nah, itu menurut dia kinerja hasil terbaiknya Ten Hag lah, bisa memaksimalkan pemain-pemain muda.
Sehingga pada akhirnya dia main lagi, di musim kedua itu setelah dia cedera sempat main lagi karena banyak yang cedera pemain-pemain yang lain. Dia menganggap ya ini gue main ini karena nggak ada pilihan lain aja gitu. Terus dia sempat cedera lagi sebelum final Piala FA di bulan-bulan April. Nah akhirnya tibalah pada saat Piala FA. Di Piala FA itu dia sangat memuji ya bagaimana Ten Hag memanage anak buahnya. Dia memberikan sesuatu yang positif ya pada tim dan membiarkan diri gue main ya sesuai dengan gue gitu loh. Mainkan dengan peran lo deh di tim ya. Padahal itu kan lagi momen-momen kita lagi hancur-hancuran kan. Tapi di final Piala FA itu tim itu bisa dimotivasi oleh Ten Hag sehingga bermain kompak, bermain bersama ya dengan ide yang jelas kita main seperti apa. Ini kan itu kan jelas kan. Reactive football kan, counter attack lah istilahnya. Jadi akhirnya menang gitu ya. Walaupun mereka saat pertandingan itu banyak hal negatif, mereka bisa melupakan hal negatif itu dan bisa merebut piala. Nah, cuman pada saat sesudah Piala FA itu sebenarnya dia bilang bahwa kalau yang dia tangkap, Ten Hag sendiri pun mengakui setelah final Piala FA ini dia juga nggak tahu bakal terus sama Manchester United apa enggak ya. Nah ini yang dipelintir oleh banyak orang gitu. Jadi si Rafael Varane itu bilang dari perspektif dia secara utuh nih ya kata-katanya, ya kalau dilihat ada co-owner baru Sir Jim Ratcliffe sama ada Sir Dave Brailsford ya, kalau ada orang baru gue sih kaget kalau Ten Hag masih stay ya, karena koneksinya gitu ya, koneksinya Ten Hag dengan grup Ineos itu nggak terlihat gitu. Nah, yang dipelintir sama banyak orang-orang di luar akun-akun fanbase segala macam, bilangnya Varane terkejut kok Ten Hag masih ada, nggak lengkap kan. Nah ini loh yang selalu gue pengen jelasin gitu loh, mengcounter hal-hal itu. Jangan lo cepat percaya dengan satu penggal kalimat kata-kata. Ini gue yakin abis ini banyak ya akun-akun fanbase, channel-channel YouTube yang suaranya robot gitu, pasti akan bilang Varane sendiri ternyata kaget dan tidak menyangka. Bahkan bisa dipelintir lagi tuh, Varane sendiri bingung kok ada Ten Hag masih diperpanjang. Bisa jadi dipelintir lagi, Varane sangat kecewa Ten Hag diperpanjang kontraknya, makanya dia cabut. Kan bisa begitu. Padahal kenyataannya kan nggak begitu. Menurut perspektif dia, melihat ada pemilik baru, ada direktur sporting baru, kayaknya nggak mungkin deh. Gue kaget kalau memang ini Ten Hag diterusin. Pasti sih nggak diterusin, karena koneksinya dengan ini Ten Hag emang nggak kelihatan gitu loh. Nah, itu yang dia bilang bahwa mengenai sesudah Piala FA itu, dan sebenarnya dia ada keinginan ya untuk perpanjang satu tahun lagi, cuman klub sepertinya tidak menyetujui, dan dia juga nggak tahu saat itu pelatihnya siapa. Dia juga nggak tahu apakah squad akan berubah apa enggak, jadi dia nggak ngerti sih, nggak tahu lah kedepannya akan apa, karena kan itu kan perpanjangan kontrak Ten Hag itu kan baru awal musim kemarin kan, itu kan juga cuman mengaktifkan opsi setahunnya kan. Jadi itulah yang dia bilang bahwa ya kalau gue terlalu lama-lama ya mendingan gue cabut aja dari sini. Dan dia mengatakan bahwa memang sih kalau dilihat compare secara organisasi antara Madrid dan Manchester United ya, itu ada perbedaan. Di Madrid itu frameworknya itu udah ada,
istilahnya sistem kerjanya lah, ya. Bahwa kita punya fondasi ya bermain kan, dan bermain seperti yang Madrid biasa, lo tau lah ya kan. Setiap pemain muda itu nggak diberikan pressure, ya, selalu diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dulu lah, untuk mengembangkan diri dulu lah, ya. Dan kalau di Manchester United, ya, itu terlalu banyak orang, decision makingnya nggak jelas nih, keputusan siapa sih ini, prosesnya siapa sih, gitu ya. Kalau kan udah pernah cerita kan di Madrid itu kan udah jelas kiblatnya satu, Florentino Perez gitu. Nah, kalau di Manchester United, dia banyak sebenarnya kan Madrid itu juga melihat bahwa ya saat Manchester United dengan Sir Alex Ferguson ya seperti itu, frameworknya jelas, ya, cara kerjanya jelas, siapa pembuat keputusannya jelas. Dia juga berkata bahwa dia dekat dengan Bruno Fernandes, David De Gea, dan Rashford. Dengan pindahnya Rashford pun dia juga bilang ya terkadang memang kalau lo kelamaan, ya, kalau lo terlalu kelamaan dengan atmosfer yang sama, ya, lo bisa menimbulkan hal yang negatif, ya, dan itu efek terhadap performance lo. Nah, ini yang dia bilang. Jadi itu yang mau gue jelaskan mengenai apa yang diwawancara oleh Varane. Sekali lagi, jangan mudah terkecoh dengan media-media. Tadi aja satu kalimatnya Varane, sisanya dibuang semua gitu kan, sehingga menimbulkan kerancuan. Nah, ini yang lo semua, kita semua harus bisa berhati-hati. Oke? Sampai ketemu lagi di channel, di bahasan berikutnya, di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.